Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian hay'ah salah yang pertama, keadaan sembahyang yang pertama adalah berdiri. Kita menyambut berdiri betul. Sampai itu kah? Nah, jadi orang sembahyang itu ada gawiannya berdiri. Mun kadakawa yang berduduk tuh lah. Jadi berdiri dulu. Nah, jadi sembahyang itu diantara hayahnya adalah berdiri. Nah, berarti sembahyang itu berdiri itu mirip lawan alif. Alif. Jadi di dalam kitab ulun terdapat lamma kanal qiyam yushabbihu al-alifa minal huruf wa anhu zaharat jami'ul huruf kanal qiyam zaharat anhu jami'ul arkan. Jadi berdiri betul itu seperti huruf alif. Huruf alif kah? Nah, dari huruf alif itulah asal segala huruf. Jadi huruf itu kan datang dari alif, bukan ba, bukan sa, bukan jim, bukan ha, bukan kha. Jadi seluruh huruf-huruf hijaiyah itu seberataan datang di mana? Datang di alif. Nah, dintu juga rukun-rukun sembahyang, entah itu sujud, entah itu rukuk, entah itu duduk, seberataan gawian sembahyang itu seberataan datang di berdiri betul. Jadi berdiri itu asal dari segala rukun. Jadi asal segala rukun adalah berdiri. Berarti rukuk itu asalnya berdiri. Sujud aja asalnya kan berdiri. Iktidal kalau tah berdiri. Itu tah. Duduk itu pun asalnya berdiri, karena orang sembahyang berduduk itu ganti berdiri. Nah, berarti sembahyang itu asalnya berdiri. Jadi berdiri itu mirip huruf alif, sebagaimana ba itu asalnya alif, ta itu asalnya alif. Seluruh huruf hijaiyah datang di alif. Sebagaimana rukuk, sujud, duduk itu seberataan datang di berdiri. Nah, alif itu apa artinya? Nah, alif itu artinya al-jami'. Arti jami' itu artinya menghimpun, al-jami'. Oleh karena itu ada di kata-kata ulama tasawuf, as-salatu halatun jami'atun bainal abdi wa rabbih. Sembahyang itu adalah satu hal, satu keadaan yang mengumpul, menghimpun bainal abdi wa rabbih, antara hamba dengan Tuhannya. Oleh karena itu, man dakhala fi shalah dakhala fi hadratillah. Siapa masuk di dalam sembahyang, ia masuk di dalam hadrahnya Allah. Jadi punya mau Allahu Akbar. Nah, selesai sudah. Berarti antara i-nya lawan siapa? Lawan Allah. Sama itu anunya. Jadi kada boleh masuk selain Allah. Itu waktu sembahyang itu ternyata makruh maingat nahu. Kan kalau keingatan muda pilih, keingatan deraba makruh. Tuh maingat nahu tak kayak apa maingat anak acil. Nah, itu makruh bener. Amai lo pundukan lah, gitu pundukannya. Jadi sembahyang itu dasar tempat mengingat Allah. Jadi as-salah mahalu zikrillah. Sembahyang itu khusus mengingat Allah. Mengingat ilmu aja makruh, apalagi mengingat dunia. Padahal ilmu itu kan termasuk khair, kebaikan. Cuma ilmu itu kan selain Allah, Bang. Nah, jadi diingat, mudahan ditolongi khusyuk, amin ya Allah.
kita mudahan ditolongi. Jadi alif berdiri itu hukum alif itu harakatun mustaqimah, gerak yang lurus. Nggih, mudahan hati kita lurus lawan Tuhan. Hubungan kita ke atas, hubungan apa ngarannya vertikal horizontal. Lawan kita lawan Allah apa? Vertikal. Kalau kita lawan hamba horizontal. Paham juga kah vertikal horizontal? Minta punya kada paham berarti sama tuh. Gitu. Jadi antara kita dengan Allah itu kan lurus ke atas. Paham ya lo untunglah? Nah, itu namanya harakatun mustaqimah, seperti huruf alif. Jadi punya orang sembahyang berdiri selesai. Jangan ada lagi kemasukan masih wallah. Minta mudahan hati ingat Allah, amin. Paling abdal pekerjaan sholat adalah berdiri. Nah, ternyata berdiri itu paling abdal gawian sembahyang. Mengapa jadi berdiri itu paling abdal gawian sembahyang? Karena firman Allah Ta'ala, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah salat 5 waktu. Arti pelihara tuh sembahyang di dalam waktu, jangan keluar pada waktu. Itu arti memelihara. Nggih. Yang kedua mudawamah. Arti mudawamah tuh isok hari dintu pulang. Nya ada juga orang sembahyang tuh belang kambingan. Ada yang belang hadangan. Kalau belang kambingan tuh kan ada juga putih-putihnya, putih-putih hirang. Kalau belang hadangan tuh seberataan hirang. Nah, itu tuh untung aja. Mudahan kali 5-nya tagawi, amin. Jadi peliharalah sholat 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu zuhur. Kita mulai zuhur. Zuhur, asar, maghrib, subuh, isya. Pertama zuhur. Mengapa sholat zuhur itu disebut zuhur? Ada ulama yang berpendapat sholatul zuhur itu disebut sholatul zuhur karena sembahyang kita waktu zohirah. Zohirah itu pakai ya. Waktu zohirah. Zohirah itu apa artinya? Syiddatul har. Bersangatan panas. Kalau kita di Indonesia, alhamdulillah kada bersangatan panas. Tang hari itu barangkali panas. Jertukan besar panas. Jadi syiddatul har. Karena orang Arab sana munya panas benar, munya dingin benar. Kalau Indonesia alhamdulillah kita ini tropis. Tropis kah? Tropis itu artinya munya panas kada panas benar, munya dingin kada dingin benar. Itu gin banyak ono melayur pundukan sembahyang subuh. Nah, itu tak. Padahal kada dingin bener tak? Iya, kalau kayak dingin bener makinnya eta. Nah, jadi disebut namanya zahirah. Jadi sembahyang zuhur itu sembahyang ketika waktu panas. Cuma Tuhan tuh kasih sayang juga lah. Mengapa menjadikan sholat zuhur waktu panas? Supaya orang gaduh kambing, supaya orang gaduh unta, supaya orang gaduh sapi ketika teng hari panas tuh buka ke mana? Benaung. Ketika benaung lalu kawa sembahyang. Jadi sebenarnya gawian apa ya? Sebenarnya sembahyang itu kadada mahaur-haur gawian kita yang mahaur-haur sembahyang. Dengarkan ulun. Bujur kada? Ada. Sembahyang maghrib itu orang sudah bulik ke pahumaan, sudah bulik ke kantor. Ya kalau sudah bulik di toko. Ya kalau sudah istirahat seharian begawi, sanja kan bulik biasanya rajin. Punya kada sing belikan tuh bang taib ngarannya. Nah, berarti ketika sanja sudah ampih begawi kada dahaur. Jadi maghrib itu santai.
Bahkan ulun lihat sembahyang yang jamaah paling banyak sembahyang maghrib. Coba tiling maghrib, terbanyak sapnya. Kalau isya mulai hilang separuh, ibanya 2 sap tuh tertinggal sesap. Nah subuh hilang pulang separuh. Tinggi asalnya sesap ini timbul setengah sap. Itu pang nasib subuh kita. Nah dinta sembahyang isya tuh pun kada aur-aur. Karena isya itu kan jam tuntung makan. Tuntung makan di rumah, berkumpul-kumpul keluarga. Jadi sembahyang isya, sembahyang subuh kada mahaur-haur juga. Ngapa gerak bangun guring lah. Ke kantor kesusungan. Iyalah, kapahumaan kesusungan ditaguk hantu nah. Kalau lu sungsung kapahumaan. Pahamai lah pandir ulun. Jadi kada mahaur. Jadi sekali lagi perintah sembahyang tidak ada yang membentur gawian kita, tetapi gawian kita lah yang membentur sembahyang. Agama Islam nih masya Allah. Nah ditata sama itu, insya Allah paham. Nah jadi satu zuhur. Jadi ada ulama yang berpendapat zuhur itu diambil kata-kata zahirah. Zahirah itu artinya syiddatul har, panas. Yang kedua, ada ulama yang berpendapat mengapa zuhur itu disebut zuhur? Karena zuhur itu diambil kata-kata zahiratan, ulang. Pakai alif, tadi pakai ya, zahirah. Zahirah itu artinya nampak. Zahara itu kan nampak. Mengapa jadi nampak? Karena awalu sholatin zaharat fil Islam sholatul zuhur. Awalu sholatin, awal-awal sholat zaharat fil Islam, yang nampak pada Islam adalah sembahyang zuhur. Karena Isra Mi'raj, bujur ya, Nabi Muhammad tuh sebelum terbit fajar sadik datang, cuma Nabi belum wajib sembahyang subuh karena Jibril kada turun melajari cara sembahyang subuh. Ini dalil di kitab I'anah Fathul Mu'in, dalil menunjukkan ilmu itu lebih abdal daripada amal. Karena punya kita beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak. Hamil bentang dinta. Ketika zuhur datang Jibril melajari cara sembahyang zuhur. Berarti pemulaan sembahyang apa? Zuhur. Awalu salatin zaharat fil Islam salatul zuhur. Atau boleh jadi kata-kata nampak itu nampaknya piwasatin nahar, sembahyang di tengah-tengah hari. Tengah hari itu kan tengah hari, matahari tergelincir ke barat, ambayang sedikit di timur. Nah ditata itu siang bolong, di tengah-tengah hari lalu sembahyang, maka disebut namanya zuhur. Satu zuhur. Dua, turun ke asar. Sembahyang asar itu disebut asar. Asar itu apa guru? Asar itu diambil kata-kata muasarah. Asara yuasiru muasarah. Muasarah itu apa artinya guru? Muasarah itu artinya mukaranah. Mukaranah itu apa yuk? Beimbe, besertaan. Aku jar sajaman lawan sidin, itu namanya muasarah. Wal asri, demi masa. Berarti kalau muasarah berarti semasa. Semasa itu tepat imbe. Nah dia tepat imbe. Ada Habib di Tarim, ada Habib di Hadraul Maut. Jadi ujar Habib di sana, aku sekalipun kada hidup di zaman Fakih Muqaddam, kada hidup di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cuma aku bangga, alhamdulillah, bersyukur aku hidup di zaman Habib Umar bin Hafiz. Paham? Kita ini bersyukur sekalipun kita kada sejaman lawan Nabi Muhammad. Kita ini bujurai kada sejaman lawan sahabat, cuma kita tetap bersyukur. Mengapa jadi bersyukur? Kita sejaman dengan ahlul bait, juriatnya Nabi Muhammad, buyut cucunya Nabi Muhammad. Entah itu Habib Ali Al-Jufri yang hanyar datang kan,
dan Habib habaibna yang lainnya. Masya Allah tabarakallah, himung kita, bangga kita kita di Bujurai nubuah sudah hilang ya Allah, zahabat mubasyiratun nubuah, hilang sudah mubassyiratin nubuah, karena ketika Nabi Muhammad wafat berarti nubuah itu hilang. Cuma bujur nubuah hilang nggih, wa baqiyat ar-ru'yah as-sadiqah, wa baqiyat al-firasah, wa baqiyat al-ilham min auliyaillah. Jadi kita bersyukur ada zaman ini, zaman ahlul bait, zaman orang saleh, zaman orang wali. Sekalipun umpama kita zaman bala, zaman maksiat, nggih bujur ya, cuma tetap kita bersyukur haja zaman masih banyak orang-orang saleh. Gitu. Mudahan kita dapat syafaat mereka, amin ya Allah. Nah, jadi muasarah itu artinya sejaman semasa. Nah, muasarah itu bimakna mukaranah. Mukaranah itu bimakna mukarabah ulang. Jadi muasarah turun ke bawah, mukaranah turun ke bawah apa? Mukarabah. Mukarabah itu artinya berhampiran. Mengapa sembahyang asar disebut asar? Karena sembahyang asar itu berhampiran tinggalan matahari. Matahari itu naparak tinggalan, ngarannya asar. Asar itu sembahyang apa buntang? Sembahyang sanje, sembahyang sore. Iyalah, munya kaina sembahyang asar apa maghrib? Paham ya lu buntung lah? Jadi mengapa asar itu disebut asar? Asar itu artinya muqarabatil gurubi samsi, hampir tinggalan matahari. Disebut namanya asar. Atau boleh jadi sholat asar itu diambil kata-kata asrul inab, asrul gasalah, ibaratnya tatapasan tuh dipulas. Nah, dipulas. Jadi kan banyunya tuh jerijihan, jadi banyunya tuh hilang. Nah, dia tetap. Nangapa yang diparah tuh nangapa? Yang diparah itu adalah warna kuning. Ini buntungnya sembahyang juhur itu warnanya kuning. Juhur tuh kuning. Oleh karena itu gambar matahari, munya kakanakan melukis, matahari itu gambarnya apa warnanya? Kuning. Ada kalau kambang matahari yang dikatuju oleh meme, tahu juga kan meme di Open Event ada meme. Nah itu katuju gambar kambang matahari warnanya apa? Kuning. Kuning gambar matahari. Jadi juhur itu kuning. Beda dengan maghrib. Kalau maghrib itu syafaqul ahmar, merah. Berarti asar itu di tengah-tengah. Ulun 4 betakon, apabila merah dicampur kuning, ngarannya apa ngarannya? Jingga. Jingga kah? Oren tuh buah. Jingga tuh warna. Ujar si Ehsan. Tahu juga kan di Ehsan. Iya, oren. Nggih, cuma tetap dihualnya Ehsan. Dinta. Kalau kita jingga menyambat lah. Jingga oren oke lah. Dinta. Artinya agak kuning, cuma kuningnya kurang. Kuningnya agak kurang. Kalau kuning benar juhur. Nah, dinta. Jadi oleh karena itu mengapa disebut asar? Asar itu warna kuning karena parah. Nah. Jadi namanya asar. Asar itu kuningnya sasar berkurang karena parah tadi. Maka disebut asar. Maghrib. Mengapa maghrib disebut maghrib? Maghrib itu artinya gurubis samsi, tinggalamnya matahari. Kalau kakanakan menyambat napa ngarannya teh? Apa ya, tinggal matahari ketujuh nongkrong di pinggir pantai. Nggih, kalau di Banjar tuh di pelabuhan sih tah. Napa kayak sunset.
Kai tahu di Sansat. Bujur kayak sar bujur Sansat ngarannya. Andinto kalau timbul matahari. Nah, ada tahu lagi sih Dan. Timbul matahari apa Buntang? Sunrise. Nah, dinta. Tahu juga ulun. Itu punya matahari itu punya tinggalam sabigian itu masuk maghrib. Cuma punya matahari masih timbul seikit itu masih asar buntongai. Paham ya lo buntang? Masih asar punya tinggalam bebuletannya sebigian ya kala ngarannya maghrib. Ulun bahari ingat bahari lagi kakanakan. Kita wah ini bersyukur. Apa ya bersyukur ada HP, ada radio. Apalagi di HP itu ada apa ngarannya waktu sembahyang tuh apa namanya? Muslim Pro. Itu kita bersyukur wah ini syukur banget ada kita tetelah. Nah itu ada bisi mundukan Muslim Pro ada alhamdulillah sembahyang ya takkanlah. Muslim Pro-nya ada sembahyang ada mau. Nah dinta bahari itu ulun ingat lagi kakanakan di kampung di hulu sungai gitu tuh munya 3:30 asar tuh punya setengah hari pang 3:30 munya jam 6 maghrib di kampung tuh munya jam 7:30 isya kadeda istilah liwat seperapat liwat dada munya 4:30 subuh munya pukul 12 zuhur. Wayah ini bersyukur ada HP, ada radio, ada TV. Jadi jadwal sembahyang itu nalangkar. Lawan wah ini ulun lihat bebuhan NO cabang NO itu dikirimnya kelanggar ke masjid-masjid ditempelnya. Jadi sembahyang zuhur tuh kita kawa mau umpati jadwal. Bahari manang ada jadwal. Puasa Senin Kamis. Jam 6 aja Allahu Akbar maghrib dan isya lah. Jadi ulun jingok padu tahu juga di padu dapur palang padu nah bagiannya nyaleh gitu. Ya kan di hulu sungai itu palang padu dapur tuh perumahan lingaeng gitu tuh. Nah, gitu. Jadi cangang ke belakang ke palang padu tuh ulun lihat napa tadi sunset. Ulun lihat matahari itu belum tinggalam lagi. Masih setengah timbul, setengah tinggalam. Jadi kita ini bingung bebuka kada. Mendengar ajan di masjid bebuka. Maitihi matahari belum berbuka yang mana matahari nantinya bahari itu punya pukul 6 bahari ajen punya matahari belum tinggalan kenapa kah? Ada lagi ulun lagi kekanakan pernah kejadian acara buka Ramadan orang membuka akan puasa jadi jauh pada masjid bahari mana ada ginset punya pajah lampu selesai. Nah, waktu itu radio ampun tuan rumah beacaraan itu radionya kada pakai baterai, pakai cocok ke listrik. Otomatis listrik padam, radio mati. Jadi mahadang rasa sanja sudah. Jadi ada nang ucap guru wajar. Mana arwah kain guru wajar nih maiti jam samalam berbuka sudah. Jam samalam ya kan ada jam iyalah Jasidan nih liwat lagi nahjar Jasidan ayo kita berbuka barang berataan yakin aja nih berbuka waktu makan berbuka separuh dah nasi ini sepiring dah sepiring nasi hidup listrik otomatis punya hidup listrik hidup radio sekalinya ya azim apa ada maluak beritaan belum lagi suah kejadian beheri dinto
Nah itu kata, itu kejadian bahari kita bersyukur ini, bersyukur bang, bersyukur banget. Ada muslim buru tuh, gitu tak. Pian punya musafir terperkai banget muslim buru tuh butungnya, punya musafir. Yeah, ada yang hanyar ini ulan waktu di Mesir, bukan kisah di Mesir nah. Di Mesir, terserah kuah. Di Mesir, di Turki, di Tarim. Kalau di Tarim masih nyaman kan. Waktu di Turki, di Mesir itu di hotelnya itu kadang mendengar suara ajan. Kadang mendengar suara ajan, rupanya betonnya tuh padat. Kayak apa sambayang nih? Jadi ulun rajin punya anak sambayang menelpon. Assalamualaikum. Kekawanan yang sama pada tulak nih. Anu sudah masuk waktu subuh kah? Jadi jeruan lawas dah guru anurai. Kada bisi ka pian muslim pro kada bisi. Nah, pian jangan kada bisi gitu. Nah, ini ulun saran pian aja. Gitu. Di situ lengkap tuh kiblatnya ada. Ulun abut juga pian di hotel tuh. Mana kiblat? Biasanya kan kita tuh ada yang di atas pelapon, di atas itu nah ada anak. Kan ada terlihat kiblat. Nah, julung ke mana arah sembahyang pulang. Abut ulun. Pintu ulun cari ke bawah, ada yang di muka. Cuma ulun pulang bahasa Arab Mesir kan ngalih. Pintu bahasa Arab kita aja ngalih apalagi Mesir. Itu ta. Nah, jajulun itu nah. Nah. Sekalinya dibawa orang, paham orang bahasa bisu nih. Sekalinya kiblatnya di dalam laci sekalinya. Di dalam laci. Di lemari itu nah dibuka, ada kalau belaci. Nah di situ ada arah kiblat. Nah, itu tuh ya Allah ya Rabbi. Kan biasanya di atas rajin lah. Tinggi ada rajin atau di lantai kan di tanah. Sekalinya di dalam laci, sekalinya bepala banget orang Mesir gitu tak. Kiblat disimpan nih. Itu tak. Kan beri maras buntungai orang kampung taka kota itu dinta. Nah gitu. Jadi bagus banget lah itu bisi muslim apa tadi? Bro. Nah itu tuh bagus tuh. Ulun menyarankan pian musafir. Kada musafir gen bagus banget makanya gitu tak. Bagus benar itu tak. Nah sudah maghrib, sudah isya pulang. Sembahyang isya itu apa guru? Sembahyang isya itu adalah disebut sholatul atamah. Atamah itu artinya orang memarah susu unta. Atamah itu artinya memarah susu unta. Mengapa? Karena orang Arab itu memarah susu unta itu ketika malam itu bujur-bujur kadep. Munya kadep itu berarti sembahyang apa? Isya. Karena isya itu disebut awaluz zalam, awal-awal gelap. Atau orang menyambat sholatul atamah. Karena unta itu bu untungnya susunya itu kadewani memarah siang. Inya unta bini itu bisa menyipak. Kenapa susunya diobok-obok. Jadi punya unta itu memarah susu unta itu ketika malam unta tuh rane merasa akan gitu nah. Ini jangan salah paham lah. Unta ingatakan unta. Nah dintok ada menyipak inya rana dikacak orang tuh nah. Munya siang menyipak inya. Dinta. Jadi itu ulun lihat disebut sholatul atamah. Jadi sembahyang isya itu sembahyang kadep. Hitam. Kadep itu kan juhur kuning. Apa tadi? Asar oren. Jingga. Maghrib merah. Habang. Isya hitam. Kemudian subuh. Sembahyang subuh itu ulun lihat allazi jama'a bayadan wa humratan, putih bercampur merah.
Berarti mengapa guru ada putih? Oh ternyata ulun lihat, jadi sholat tahajud itu pisapakil abiyat. Orang yang bangun tengah malam sembahyang tahajud itu kalau melihat di langit itu syafaqatul abiyat. Syafaqah itu upuk di langit, abiyat itu putih terang. Mudahan kita ditolongi bangun malam. Mudahan ditolongi sembahyang malam tahajud. Terkadang kita ditolongi, ibu ulun tak ilan bakami atau meti hijam bahasa pulang bebulik. Nah dinta. Jadi orang yang sampai yang tahajud tuh insya Allah mewarisi putih hati, insya Allah. Hati bersih, hati putih. Orang yang ketujuh bangun malam tuh dinta buntungnya. Karena sampai yang tahajud itu jar fisapakatil abiyat itu tak sama itu. Cuma ada juga yang madakan subuh itu biru. Mengapa geram? Karena warna langit. Nah, jadi ada juga ulun lihat warna biru. Nah, itulah barangkali sembahyang lima waktu. Mudahan nang 5 nih jangan kurang. Amin. Nah, kemudian pulang dan sholat wusta. Yakni sholat yang paling berat dikerjakan. Ulun kada menyambat ini. Ulun ada melihat di dalam sarah hadis, cuma menukil kada diisi juga pang. Nggih, mun yang mencari-cari bisa beulih lah. Ada ngaran kitabnya Kashful Ghita an Anis Salatil Wusta. Karangan Ad-Dimyati. Mufti Mekah ka bahari. Ad-Dimyati. Jadi Kashful Ghita an Salatil Wusta. Artinya membuka penutup tentang sembahyang wusta. Jadi sembahyang wusta itu apa? Nah, ada ulama menyusun nama kitabnya Kashful Ghita an Salatil Wusta, susunan Imam Ad-Dimyati. Ini mazhab Syafi'i ini. Nah, di dalam kitab Kashful Ghita itu ternyata salatul wusta itu jar mengandung 19. Nggih, tis'a asyara kaulan, punya 19 kaul. Jadi macam-macam tuh ulama hilaf sampai 19 pendapat mentafsirkan sholatul wusta. Nah, cuma di antara ulama banyak yang memadahkan sholat wusta itu adalah sembahyang subuh. Sembahyang subuh itu pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i dengan Imam Malik salatul wusta itu sembahyang subuh. Karena sembahyang subuh itu sembahyang nang barat digawi. Pertama ladzatun naum, nyamannya apa? Guring. Apalagi mantok bejaga malam. Maitihi sipak bula. Ya kalau bontang barat tekan satu cocok sembahyang subuh itu salatul wusta, munya lalai kesiangan. 2, mengapa jadi sembahyang subuh itu sholatul wusta? Syiddatul barat, bersangatan dingin. Kan dingin tuh di subuh dingin tuh. Apalagi nang Ambon besawon tuh menggatar itu tak. Bahkan nyamanan tak. Nah, apalagi diisi pehumaan hanyar. Paham lah, pehumaan hanyar. Nah, jadi ulun menyarankan nih yang mana-mana diisi anak babinian, bujang, lalu kena kawin lah. Nah, pian jadi kuitan, jadi mintuha, jagayakan sambayang subuh anak. Karena orang imbah kawin itu malam itu ada nang digawinya. Apakah digawinya tuh ada tuh nang digawinya pada tengah malaman itu tanya ya nang siang itu najar nah itu tak kurang tungtungan deh beaminnya masih beamin itu tak takujihingan orang beritaan jurang nih malam pasti berjaga gini nih. Nah jadi bu ada nang digawi inggih ujar nah jadi pian wajib garaka ya pian nah yang mah anak seorang pang loh sembahyang subuh nak sembahyang subuh kerema hirani kan guring juga nah itu
Atau minanto kada apa juga minanta. Kan minanto tuh hukum anak saurang. Tah. Subuh tah. Maksudnya sembahyang subuh gitu nah. Ini kata ujar minanto sudah ada di baso ujar. Nah. Ada beakal aja minanto. Kurang mah bewe sembahyang subuh. itu bujur. Nah, berarti pahamannya sembahyang subuh itu salatul wusta. Ada lagi pendapat salatul wusta itu sembahyang asar. Itu pendapat Ahmad bin Hambal dengan Abu Hanifah. Inggi Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hambal berpendapat salatul wusta itu sembahyang asar. Karena sembahyang asar nih sembahyang pi waktu syugul. Anu ketika apa yo urang rahatan begawi. Ulun tadi kan mau ulah contoh 4 buting kadeda begawi. Ya kalau ulun sengaja meninggal asar. Eta juhur istirahat benaong kepanasan. Maghrib tuntung bulik begawi. Isya tuntung makan. Subuh bangun guring. Kadeda mau haur. Nah asar ini pasti nggih urang bahuma asar turhatan apa nah nggih di hulu sungai di irah kami itu bu untungai kalau membilupah pagi dari pukul 7 sampai pukul 11 nggih ya nang kaum tuh jam 11 dinta bakurya kaum tuh jadi urang nang membilupah tuh jam 11 tuh ampihan dinta. Cuma biasanya orang membilupah tuh pintar juga pangjar ampun tanah anu jar jam 11 sadangnya sedikit lagi jam hala-hala di tangan jar gitu. Anak bani masih ada punya ditimbay langsung kan paling hari itu isok ada lagi orang membilupah he. Jadi pintar juga nang nah itu malah bihi sali 5 menit 10 menit dinta alalah bentong lah pun 11 langsung ditimbay bulik lagi najar itu tak sama itu buntungnya. Nah juhur kaina buntungnya dari jam 1 sampai jam 5. Itu tak jam 5. Berarti landung ada asar. Landung. Ada orang gambut sini. Angkat tangan orang gambut. Ada orang gambut. Atau anjir. Nah ada anjir. Anu buntung anjir itu teng hari turun membilupah dari jam berapa ke jam berapa? Kada suah turun kok. Jam berapa jam berapa? Anu teng hari aja besok kan kada usah. Nya juhur kan pasti sembahyang aja mau nyebulik ya juga. Juhur dari juhur. Turun jam berapa? Jam 2, jam 1. Berarti sama aja jam 5. Jam 5 juga tontong lah. Nah dinta jam 5 dinta. Margasari Bang ya Margasari ada orang Margasari? Margasari? Mana Margasari? Nah nggih. Tang hari dari jam berapa ke jam berapa? Jam 1 bulik jam 2. Maksud sejamnya Bang? Jam berapa? Oh jam 5. Nggih, lain pendengarannya lain lah. Berlapar nih lain. Nggih, berarti sama ya pada jam 5 lah. Nah, berarti pahamannya seorang behuma petani. Berarti petani itu salatul wustanya apa nah? Asar. Nah, itu tuh. Asar. Jadi itu tuh nya asar nih rahatan raramiannya nang beunjun rahatan mematok. Nang main bola rahatan rami manyipak. Nah itu tuh jadi sampai yang asar nih dasar terbentur lawan gawian. Nang lain kada membentur. Asar tuh dasar. Nah itu tuh cocok jagai asar. Jadi sebenarnya bu untungnya bukan itu kan nang mau tamatnya dulu. Sekalipun ada khilafiyah, ada yang memadahkan maghrib. Ada yang memadahkan isya, ada yang memadahkan juhur. Jadi kesimpulan sama ini aja, pian begawi apa di antara 5 tuh nah nang mana yang paling ngalih berarti itulah salatul wusta.
Ulun empat betakon lawan piang, siapa yang ngalih menggawi sembahyang maghrib di awal waktu? Minta tolong bang. Yang orang tuh namanya maghrib pasti landung. Orang nang berdagang sepasar sejumput. Ya kalau ini kira-kira ulun kan buka imbis asar. Kena bulik kena Pak Isa. Itu sembahyang maghrib tuh bisa. Kecuali begilir lawan bini. Ya kalau jadi kena anu kak tinggalkan kak orang ajan kak ay. Ini apa nih? Kena ulun menjagai itu tak. Tinta. Jadi begilir itu langkar gitu tak. Munyak ada begilir sama itu selesai sudah. Bisa landong sembahyang maghrib. Nah jadi siapa-siapa nang mengapungi pasar-pasar sejumput anu tulung jaga sembahyang maghrib. Paham ya lontong lah. Gitu ta. Jadi masing-masing napa yang paling ngalih bagiinya itu sholatul wusta. Gitu ta. Nah sudah. Apa sambungannya lagi? Dan berdirilah kamu karena Allah Ta'ala. Hal mereka berdiri itu taat kepada Allah, kanitin, atau lama berdiri, garisi lama berdiri, tulul qiyam, lawas berdiri. Umpat betakon ulun lah, orang yang lawas berdiri itu tanda panjang apa? Panjang bacaan Quran. Mudahan anak cucu kita hafal Quran, amin. Nah cuma ulun melihat di Sarah Bukhari, di kitab Sahih Bukhari. Jadi di dalam Sarah Bukhari itu jar anu babu tulil qiyam fi sholatil lail. Berarti sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud mentong berarti sembahyang sunat. Jadi ada ma'arti'i orang kata-kata nang kumu lillahi kanitin itu sembahyang tahajud. Nah ada ulun senang pulang salatul wusta itu sembahyang duha. Ada yang madakan salatul wusta itu witir, ya kan 19. Gitu. Mudahan duha jangan ditinggal. Mudahan witir jangan ditinggal. Mudahan tahajud jangan ditinggal. Zuhur asar tuh pasti sudah. Itu nang 5 tuh nang wajib nih tetap. Itu tambah nang sunat-sunat atau qabliyah ba'diyah sama jangan ditinggal itu karena amalan yang paling menyugihakan kita di akhirat adalah sembahyang. Haji seumur hidup sekali itu gen bagi yang mampu. Adalah orang mati kada haji banyak kita nang hadirnya berdoa nah ya Allah jangan dimatiakan kami ya Allah kecuali sudah berhaji ya Allah mudahan berhaji. Amin ya Allah kita minta. Dan mun kawa mudahan 3 kali berhaji. Kada tahu al mustahil indana mungkinun indallah. Minta mahayal telah lawan buntungnya munya 3 kali berhaji nggih mudahan kawa menggawe ketiganya haji ifrat marasani, haji tamattu marasani, haji kiran marasani. Ya kalau untung lah nanti atau nang kita umpat haji pemerintahannya nah apa ngarannya apa ngarannya nang lawas hanyar tatulak tuh haji apa namanya rogirir nah apa ngarannya tak pon reguler nah haji reguler paham juga di pundukan reguler sama kita cari kamusnya kena lah reguler. Berapa tahun kita banjar? Pon 20 tahunan. Labih. Nah, labihnya tuh pulang kasih ya 10 tahun labihnya 30. Ingginan bu untung ya Allah. Dinta. Jadi haji rogirer atau haji plus. Haji plus berapa tahun anyar naik? 7 5 kah 7 kah? Pon ada jual 5 aja kayak minta nggih. Jadi ada 5 ada 7 terserah aja anak-anak saja. Nah di haji plus. Nah ada lagi nang taharat pada haji plus. Haji purada. Hari ini mendaftar,
hari ini berangkat haji purada tanpa antri ya. Cuma juga 280 juta. Pundukan tuh berapa tahun SPP gitu. SPP jadi pikirakan. Nah, itu kan Masya Allah. Mudahan ditolongi, amin ya. Kada mustahil bang, kada mustahil, kada mustahil. Ya kalau haji rogirer apa tadi reguler, ada haji plus, ada haji purada, ada haji ifrat tamattu, ada haji kiran. Mudahan talo kali bahaji. Gitu. Jangan lama aminnya. Ya sama itu. Punya perlu kita sapa sawasat nah hadir nek. Ya Allah, mudah-mudahan amin. Nah sudah haji seumur hidup sekali, itu pun yang mampu. Jadi mengharap ibadah haji tadi harap. Cuma tetap ibu amin gitu tadi. Zakat itu setahun sekali haul dengan nisab. Itu kan bagi orang yang sugih. Paham ya kalau? Inta. Kita haji sudah jauh, sudah daftar aja belum? Zakat kayaknya kita kada juga mengeluarkan zakat. Bahkan kita mencari zakat lagi. Jangan tersinggung. Ji, zakatnya Ji. 2 sudah. Ya kalau Ramadan puasa Ramadan setahun sekali aja bulan Ramadan itu gin 30 hari aja. Ya kalau bentang sahadat abah mama Islam sudah berdulu, kita Islam bukan dengan sahadat, Islam kita dengan abah mama Islam. Jadi kita nih nang diandalkan pasti sembahyang. Munnya kada sembahyang locong, tahu juga di locong. Mudahan jangan tertinggal nang 5 nih, amin. Kehendak ulun witir jangan tertinggal, qabliyah ba'diyah jangan ditinggal, tahajud jangan ditinggal, sembahyang duha jangan ditinggal. Mudahan kau mengamalkan, amin. Nah gitu kan. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdalus salati tulul qunut, ya kah? Artinya paling abdal sembahyang adalah lama berdiri. Berdirinya lah lawas. Itu sembahyang yang paling abdal. Cuma ada ulama ma'arti kunut. Kunut itu bukan lama berdiri. Ada ulama ma'arti kunut itu khusyuk. Khusyuk. Jadi jar ulama abdalus shalah aktsaruha khusyuan. Paling abdal sembahyang adalah paling banyak khusyuknya. Jadi ada ulama ma'arti kunut itu khusyuk. Nah itu khusyuk. Kita bisa juga lawas berdiri. Cuma tadi kan sembahyang sunat supaya Qur'annya panjang. Mudahan paham insyaallah. Insyaallah mudahan paham insyaallah. Itu nang paling abdal. Nah sambungannya. Dan zikir yang paling abdal adalah Al-Quran, dibaca di dalam berdiri. Ya, bujur juga. Jadi sama ini abdalul azkar qiraatul Quran. Sepaling abdal zikir adalah membaca Quran. Dan ulun lihat di kitab pulang abdalul arkan al-qiyamu, paling abdal rukun adalah berdiri. Timbul kaidah ju'ilal abdal lil afdal, maka dijadikan yang abdal itu untuk abdal. Berarti ju'ilal Quran lil qiyam, maka dijadikan Quran itu ketika berdiri. Lawan pulang ulun lihat di kitab itu jar rukuk dengan sujud itu ibadahnya mahdhah. Karena rukuk dengan sujud itu kan bukan adat. Orang tuh punya rukuk lawan sujud, orang tuh ibadah. Lah, gitu tak. Nah, kalau duduk dengan berdiri itu adat. Ini duduk loh nih. Nah, adat ngarannya. Karena kita punya tuntungan apa? Berdirian, berarti berdiri itu adat. Nah, supaya adat berubah menjadi ibadat, dengarkan ulun. Si adat berubah menjadi ibadat, berduduknya bawa baca Quran, berdirinya bawa baca Quran. Punya sembahyang berduduk kan berarti hanya berduduk, punya berdiri kan berarti berdiri. Pinta mudahan ketujuh baca Quran. Itu ulun hanya paham mengapa iktikaf di masjid wajib berniat iktikaf.
Karena duduk-duduk di masjid ini adat. Supaya adat berubah menjadi ibadat, niat apa? Iktikaf. Sahajaku iktikaf pada ini masjid sunat karena jadi duduk-duduk kita santai jadi ibadat jadinya. Munya kita kada sing niatan mirip lawan duduk istirahat santai. Mandi itu adat kada? Adat hari-hari kalau mandi. Ketika janabat, ketika datang bulan sudah berhasil mandi janabat lah, wajib pada berniat. Mengapa jadi wajib berniat? Supaya membedakan mana adat, mana ibadat. Berarti mandi janabat itu ibadat. Semakin rancak semakin beribadat. Mudahan paham. Sabar dulu lah, diarit-arit dulu. Nah, itu untungnya. Nah, jadi satu. Jadi sekali lagi, rukun yang paling abdal adalah berdiri. Mengapa jadi berdiri abdal? Karena di dalam berdiri ada tilawatul Quran, ada qiraatul Quran. Al-Quran itu adalah bacaan yang paling abdal. Ketika Quran dibawa berdiri, maka berdiri tak umpat-umpat jadi abdal. Mudahan paham insyaallah. Amin. Mudahan ketujuh baca Quran insyaallah. Amin. Jangan katronada aja dibaca buntunglah. Jangan Ibnu Akil aja hari-hari dibaca. Mudahan Al-Quran tak baca. Dinta tahadus bin nikmat pondokannya nah. Ulun selama di Darussalam mulai kelas 3 wusta sampai tamat di Darussalam Ulia 4 tahun nih. Ulun alhamdulillah di tas ulun itu selalu ada Quran. Sekalipun pak itu berganti-ganti, Quran kada pernah berganti-ganti. Jadi di tas itu ada Quran buntungnya. Jadi munya berganti pak, lalu gurunya ada fatrah mahadang guru yang seikong bawa baca Quran, atau song-song datang ke sekolahan lah bawa baca Quran. Ulun bersyukur alhamdulillah hampir-hampir setiap sebulan itu menghatamkan Quran di bangku Darussalam. Alhamdulillah tahadus bin nikmat. Ulun sengaja berkisah ini, mudahan pian menurut. Jangan katron nada aja dibacai, jangan Ibnu Akil aja. Bacai Quran buntung lah. Bacai Quran. Bacai Quran buntung lah. Bacai Quran, jangan kada baca Quran. Itu ta. Jadi nah nyaman di sekolahan nah. Arah dipadakan orang wali kawan kita nih lajar. Amin dinto. Amin. Dinto. Cuma jangan juga hanya tahu pada unda wali jar. Nah. Sombong gulang. Jangan dintu buntungnya alhamdulillah dintu amalan tuh di sekolahan tuh bahari mulai kelas 3 ustaz tuh bahari tak sampai tamat Darussalam Ulia dintu jadi Quran jadi itu kita Quran jadi kak dia nata dintu jadi seorang juga beudu punya batal beudu gitu kan Quran bang nah dintu jadi sama itu dijaga-jaga sama itu. Nah kemudian pulang sambungannya apalagi alasannya dan amal hati yakni niat sholat nih pun waktu berdiri bagi yang mampu inta nya ada orang tahwal ujar seikong yang paling abdal sujud ujar seikong yang paling abdal berdiri muktamadnya yang abdal tuh berdiri tuh muktamadnya sama itu abdalnya alasannya karena berdiri itu tempat membaca Qurannya Quran itu. Nah yang kedua ketika orang tahwal seikong sujud seikong berdiri seikong sujud sekalinya datang seikong ujar seikong nang abdal itu niat karena punya kada berniat kada sah berdiri kada sah sujud bujur juga punya kada sing niatan ya Pak Allahu Akbar sembiang apa aja nah kada mau kada berniat nah itu kada mau mun kada berniat kada sah kita sepakat mazhab yang 4 berniat Imam Syafi'i Imam Maliki Ahmad bin Hambal Abu Hanifah seberataan wajib berniat sembahyang cuma yang khilafiyah itu waktu niat kalau tempat niat kada ada khilafiyah tempat niat di sini nya ada tempat niat ngaran berniat itu di mana? Di hati itu tempat niat. Yang khilafiyah itu waktu niat.
waktunya, anu mikat zamaninya, bukan mikat makaninya. Kalau tempatnya berniat tuh sepakat, ngaran niat tuh di hati, di depan, di buntung. Ya kalau ulun mah irit niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri badarau kala inta ujar ulun di dalam hati aja juga. Itu ngarannya kekanakan ada bakalnya teh. Sahajaku ujar. Urang berdiam-diam aja di hati. Nah, waktu hilap dangakan ulun Imam Syafi'i, waktu niat itu antara alifnya Allah dengan ra-nya akbar. Jadi Allahu Akbar itu mikat zamani niat. Mikat zamani niat itu di situ. Beda dengan Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, mereka kubailil takbir. Kubail itu kan qabla ditasgir. Qabla itu sebelum. Kalau kubail itu apa tak? Sebelum menggiring. Jadi sama ini. Sahajaku sembahyang Isya 4 rakaat. Sahajaku sembahyang Isya 4 rakaat fardu ngikut imam karena Allah Ta'ala. Dalam hati nih, Allahu Akbar. Sah. Berniat, cuma berniatnya sebelum takbir. Oleh karena itu lu lihat di Fathul Mu'in, bagi orang yang berwaswis nang usalli Allah astagfirullahaladzim. Nah, itu jar di kitab Fathul Mu'in juz 1 itu disarankan mau umpati majab Malik nang salah satu nah al-aimah salasah, artinya umpati berniat sebelum takbir. Karena punya sudah hilang waswis, hanya berbalik ke Syafi'i. Mengandak waktu niat itu di dalam Allahu Akbar. Mudahan paham. Kada berniatnya. Umat batakon, niat itu gawian apa? Gawian hati lawan gawian awak, mana nang paling harap? Pasti gawian hati. Berarti rukun sembahyang itu yang paling abdal niat. Nah, cuma pulang niat itu posisinya waktu berdiri. Nah, jadi berdiri itu mengapa jadi harap? 1, menggawi niat. 2, membaca Al-Quran. Fatihah dengan surah. Keduanya Quran. Nah, samita. Kemudian sujud, kemudian rokok, dan kemudian duduk. Itu tartib keabdalannya. Berdiri di dalam sholat adalah 2. Berdiri sebelum rukuk, ya kah? Nah, ingin situ aja kan. Berdiri di dalam sholat ada 2, selagi akan datang. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumrah bahaji. Mudahan anak cucu kita saleh salehah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Si'al karami ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana wasi'al karami Rabbi fa'fana wahdinal husna matihim wa amitna fi wa mu'afati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin.